Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamalia Latuba. Saya dari Eksekutif Semester 3 Prodi PAI Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Sejarah Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti tentang pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu sendiri, penting untuk kita memahami bahwa dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Masa ini sering disebut sebagai Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam karena terjadinya perkembangan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, pendidikan, dan budaya. Pada masa inilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi. Kemajuan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena adanya dukungan besar dari para khalifah terhadap pendidikan. Nah, berikut saya juga menjelaskan sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi sebagai penerus dinasti Umayyah atau Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Sufyan. Ya, dan dinasti Abbasiyah ini juga didirikan oleh Abdullah al-Safah atau keturunan Bani Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, awal berdirinya Bani Abbasiyah ini menggunakan dua strategi gerakan. Yang pertama ialah gerakan rahasia. Nah, gerakan ini dilakukan dengan mencari dukungan secara sembunyi-sembunyi pada akhir abad pertama Hijriah yang bermarkas di Al-Hamimah yang diperkuat oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Dan pada saat ini strategi rahasia ini dilakukan yang para pendukungnya ini menyebarkan gagasan tentang pentingnya mendirikan kekuasaan baru yang lebih dekat nasabnya kepada Nabi. Mengapa seperti itu? Karena dulunya dinasti Umayyah yang sebelum dinasti Abbasiyah ini pemimpinnya itu tidak keturunan Nabi. Kemudian yang kedua ini dilakukan secara terbuka atau terang-terangan. Dalam strategi yang kedua ini, Bani Abbasiyah ini sudah cukup kuat dukungannya. Jadi pada gerakan strategi yang kedua ini mereka punya pendukung yang banyak, kemudian melakukan seruan politik di forum-forum yang resmi. Setelah itu mereka melanjutkan dengan berperang hingga menumbangkan dinasti Umayyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berlangsung selama kurang lebih 5 abad. Jadi dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi dengan dikuasai oleh 37 khalifah. Nah, di sini kita mulai masuk pembahasan inti kita ya, yaitu pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini, Islam mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan sehingga dikenal sebagai peradaban Islam paling maju dalam pengembangan ilmu. Kemajuannya diawali dari penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, pembentukan pusat ilmu, perpustakaan, dan sekolah-sekolah. Para khalifah, terutama Harun al-Rasyid, sangat memperhatikan pendidikan dan karakter guru. Beliau berkata bahwa janganlah terlalu kejam sehingga membahayakan kecerdasan dan tubuhnya, dan jangan terlalu lemah sehingga dia terpleset dan menutup mulut dengan sikap apatis. Setujui langsung kemampuan Anda dengan cara yang baik dan halus, tetapi jangan ragu untuk bersikap tegas dan tegas saat dia tidak memperhatikan atau mengabaikan Anda. Nah, dalam slide selanjutnya
terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama ialah Kutab dan Masjid. Kutab dan Masjid ini ialah lembaga pendidikan terendah, yaitu tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan seperti membaca Al-Quran, kemudian menulis, menghitung, dan juga tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, nahwu, yang dasar-dasarnya. Kemudian pendidikan rendah di istana. Pendidikan di istana ini muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak di waktu dewasa nanti. Jadi pendidikan di istana ini hanya berlaku untuk anak-anak raja atau anak-anak khalifah dahulu. Kemudian yang ketiga adalah toko-toko kitab. Pada mulanya toko-toko kitab ini berfungsi sebagai tempat jual beli kitab, kemudian berkembang untuk penyebaran ilmu. Dan yang keempat ada perpustakaan. Perpustakaan ini merupakan salah satu sumber informasi yang sangat dekat dengan mereka ya. Dan tak heran jika kehadirannya ini sangat dibutuhkan oleh sepanjang sejarah manusia. Jadi mulai dahulu sampai sekarang ya ada perpustakaan. Dan dari buku itu pula terdapat berbagai macam jenis keilmuan yang ada dan telah disusun oleh para ahlinya. Nah, kemudian juga ada lembaga pendidikan yang dinamakan Salun Kesusasteraan. Apa sih salun kesusasteraan itu? Salun kesusasteraan merupakan sebuah tempat khusus yang diadakan oleh khalifah yang di dalamnya membahas jenis-jenis ilmu pengetahuan. Tempat ini dijadikan sebagai wahana untuk menjelaskan tradisi keilmuan yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat dan sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada rumah ulama. Rumah ulama ini dijadikan sebagai tempat belajar, tempat untuk tukar-menukar informasi, berdiskusi, serta diadakan kajian ilmiah tentang berbagai macam keilmuan. Selanjutnya ada observatorium. Observatorium atau rumah sakit itu tempat pusat studi astronomi, kedokteran, dan praktik medis. Kemudian juga ada madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang ada pada masa dinasti Abbasiyah dan berkembang secara pesat. Nah, karena kita mengetahui bahwa dinasti Abbasiyah itu sangat memperhatikan pendidikan ya. Jadi kita perlu tahu apa sih tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah itu. Nah, di sini ada 4 tujuan pendidikan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ialah tujuan keagamaan dan etika. Pada zaman dahulu, anak-anak diajarkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Hal ini seringkali merupakan komitmen keagamaan agar anak-anak itu mempunyai dasar akhlak dan ketaatan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan sosial komunitas. Pemuda diharapkan mencetak generasi yang dapat memajukan masyarakat dari kebodohan menuju masyarakat berpengetahuan dan sejahtera. Dan yang ketiga ada cinta ilmu. Di sini masyarakat belajar untuk menyebarkan ilmu dan rela berpergian jauh demi mencari pengetahuan. Dan yang keempat ada tujuan materi. Di sini pendidikan menjadi sarana mencari penghidupan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam slide berikutnya terdapat metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 3, metode lisan, metode hafalan, dan metode tulisan. Nah, yang pertama ini ada metode lisan. Metode lisan itu meliputi dikte atau imla, ceramah, qiraah, dan diskusi. Dikte itu dapat membantu murid memiliki catatan penting, sedangkan ceramah atau al-sama itu dilakukan dengan guru menjelaskan, murid mendengarkan.
Sedangkan qiraah digunakan untuk latihan membaca dan diskusi menjadi ciri khas perkembangan intelektual saat itu. Yang kedua ada metode hafalan. Metode hafalan menjadi metode utama karena para murid mengulang pelajaran secara berkali-kali hingga melekat dalam pikiran mereka. Imam Hanafi menekankan pentingnya mengulang satu pelajaran sampai benar-benar hafal. Yang ketiga ada metode tulisan. Metode tulisan ini dilakukan melalui kegiatan menyalin dan mengopi karya ulama, membantu penguasaan ilmu sekaligus memperbanyak buku karena belum adanya mesin cetak. Proses penyalinan agar mendorong pemahaman mendalam dan memperluas literatur keilmuan. Nah, di sini juga ada materi pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Materi dasarnya terdapat materi wajib dan materi pilihan. Yang pertama ada materi wajib, yaitu Al-Quran, sholat, doa, dasar nahwu dan bahasa Arab, serta membaca dan menulis. Sedangkan materi pilihan ada berhitung, nahwu dan bahasa Arab lengkap, syair, dan juga riwayat atau tarikh Arab. Pada masa dinasti Abbasiyah juga terdapat jenjang pendidikan yang dikelompokkan pada 3 kelompok. Yang pertama ada kutab, itu adalah sekolah rendah. Yang kedua, sekolah menengah itu dilakukan pada masjid atau majelis ilmu. Kemudian yang ketiga ada perguruan tinggi, seperti dilakukan pada Baitul Hikmah, Darul Ilmi. Di dalam sekolah rendah atau kutab itu terdapat materi seperti Al-Quran, syair, menulis, kisah-kisah, berhitung, dan juga nahwu dasar. Sedangkan pada sekolah menengah itu materinya terdapat ada Quran juga, bahasa Arab, fikih, tafsir, hadis, balaghah, mantik, falak, sejarah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang pada perguruan tinggi terdapat ilmu filsafat dan sains, ada juga ilmu agama dan bahasa Arab. Nah, di sini juga terdapat tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi, filsafat, kedokteran, dan juga ada bidang pengetahuan agama seperti fikih, hadis, tafsir, bahasa, sejarah, dan tasawuf. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan seperti astronomi itu tokoh-tokohnya seperti Al-Fazari, Ali ibnu Isa al-Asturolbi, Al-Farogoni, dan masih banyak lagi. Kemudian yang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga masih banyak lagi. Nah, tokoh-tokoh tersebut bisa kalian baca dengan sendiri ya. Nah, setelah saya memaparkan beberapa pengertian di atas, saya menyimpulkan bahwa dinasti Abbasiyah adalah periode emas pendidikan Islam yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban global. Integrasi antara ilmu agama dan rasional, budaya penelitian, serta perkembangan lembaga pendidikan menjadi teladan bagi sistem pendidikan modern hingga saat ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Jika terdapat perkataan-perkataan saya yang kurang tepat, saya minta kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.